Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri, dipenuhi tikungan tajam dan badai yang tak terduga. Setiap orang, tanpa terkecuali, akan dihadapkan pada saat-saat sulit. Krisis yang mengguncang, kekecewaan yang mendalam, atau kehilangan yang menyakitkan. Menurut penelitian, hampir 9 dari 10 orang akan mengalami krisis besar sebelum usia 50 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa kesulitan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, bukan pengecualian. Namun, di tengah kekacauan ada hikmah yang bisa ditemukan. Para filsuf Stoik dari masa lalu hidup dalam dunia yang tidak kalah kacau, dipenuhi ketidakpastian, penderitaan, dan ketidakadilan. Tapi alih-alih menyerah pada keadaan, mereka menciptakan prinsip-prinsip sederhana yang membantu mereka menghadapi kehidupan dengan keberanian dan ketenangan. Prinsip-prinsip ini, meskipun berasal dari ribuan tahun yang lalu, tetap relevan untuk kita yang hidup di zaman modern. Di tengah tekanan pekerjaan, hubungan yang rumit, atau kegagalan yang mengecewakan, kita semua bertanya-tanya, bagaimana cara untuk terus maju? Filosofi Stoik memberikan jawabannya melalui 3 prinsip utama. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Amor fati, cintailah takdirmu. Dan dikotomi kendali, fokus hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. 3 prinsip ini bukan sekadar teori, tetapi alat praktis yang dapat membantu kita menemukan arah dalam kekacauan dan kekuatan di tengah kesulitan. Mari kita selami lebih dalam masing-masing prinsip ini, dan temukan cara untuk menjadikan hidup kita lebih bermakna, bahkan di tengah badai. Bagian 1. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Pada pandangan pertama, frasa memento mori mungkin terdengar menyeramkan, bahkan menakutkan. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Kalimat ini terasa seperti pengingat akan kefanaan hidup, seolah-olah mengarahkan pikiran kita pada akhir yang tak terelakkan. Namun, jika direnungkan lebih dalam, memento mori bukanlah ajakan untuk tenggelam dalam ketakutan akan kematian. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah sumber daya yang paling berharga, dan setiap detiknya tidak boleh disia-siakan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, merangkum inti dari memento mori dengan bijak. Kamu bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Biarkan itu menentukan apa yang kamu lakukan, katakan, dan pikirkan. Kematian bukanlah musuh. Musuh sejati adalah lupa untuk hidup sepenuhnya ketika kita masih memiliki kesempatan. Berapa banyak dari kita yang menghabiskan hari-hari kita dalam kekhawatiran yang tidak berarti, terpaku pada hal-hal sepele yang tidak akan kita ingat setahun ke depan? Memento mori hadir untuk membangunkan kita dari kabut kebiasaan itu, untuk menggugah kita dari tidur panjang yang membuat kita lupa bahwa setiap hari adalah anugerah. Bayangkan sejenak, kehidupan kita seperti jam pasir. Setiap butir pasir yang jatuh melambangkan waktu yang telah kita lalui, waktu yang tidak akan pernah kembali. Tetapi, ada butiran pasir yang masih tersisa di atas. Itulah masa depan kita. Masalahnya, kita tidak pernah tahu berapa banyak butiran yang tersisa. Kesadaran ini tidak seharusnya membuat kita takut, tetapi justru memotivasi kita untuk menghargai waktu yang ada. Memento mori mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, sehingga kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti, menciptakan hubungan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang memberi dampak, dan menghargai momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Ketika kita menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang sementara, segalanya mulai berubah. Tiba-tiba, tenggat waktu yang membuat stres, perasaan bersalah atas kesalahan kecil, atau ketakutan akan penilaian orang lain menjadi tidak relevan. Memento mori menuntun kita untuk melihat hidup dengan sudut pandang baru. Alih-alih merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan dengan waktu yang masih saya miliki? Kesadaran ini memberi kita keberanian untuk meninggalkan apa yang tidak penting, melepaskan dendam, dan mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih penuh makna. Para Stoik juga memahami pentingnya rendah hati di tengah keberhasilan.
Dalam tradisi Romawi, ketika seorang jenderal kembali dari pertempuran dengan kemenangan besar, ia akan diarak dalam parade kemenangan yang meriah. Namun di tengah sorak-sorai kerumunan, seorang pelayan berdiri di belakang sang jenderal dan berbisik, "Memento mori." Mengapa? Untuk mengingatkan sang jenderal bahwa kesuksesan dan kemuliaan adalah sementara. Dan pada akhirnya, semua orang akan menghadapi akhir yang sama. Pengingat ini menjaga sang jenderal tetap rendah hati dan fokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Di zaman modern, kita menghadapi tantangan yang berbeda, tetapi pesan dari Memento Mori tetap relevan. Dalam dunia yang dipenuhi dengan media sosial, kita seringkali terjebak dalam siklus perbandingan tanpa akhir, membandingkan kehidupan kita dengan versi sempurna kehidupan orang lain yang dipamerkan secara daring. Namun, Memento Mori mengajarkan kita untuk memutus siklus ini dan kembali kepada hal-hal yang benar-benar berarti, seperti hubungan yang mendalam, pengalaman yang autentik, dan kebahagiaan yang tidak bergantung pada validasi eksternal. Hidup di dunia yang serba cepat dan penuh gangguan seperti sekarang ini, kita seringkali lupa untuk berhenti sejenak dan menghargai momen yang ada. Memento Mori adalah pengingat bahwa hidup tidak menunggu. Setiap detik yang kita habiskan untuk menggulir layar ponsel atau meratapi kegagalan kecil adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Jika kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir kita, bagaimana kita akan menjalani hidup kita? Akankah kita terus menunda percakapan penting, membiarkan impian kita tetap terpendam, atau membuang waktu pada hal-hal yang tidak bermakna? Sebagai latihan sederhana, mulailah dengan menuliskan 3 hal yang paling penting dalam hidupmu. Setiap hari, ambil 1 langkah kecil untuk menghormati prioritas tersebut. Baik itu menghubungi orang yang kamu cintai, memulai proyek yang telah lama kamu tunda, atau hanya duduk sejenak untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki. Memento Mori bukanlah pengingat tentang akhir, melainkan pengingat tentang awal. Awal dari hidup yang penuh kesadaran, keberanian, dan tujuan. Hidup ini sementara, tetapi dengan kesadaran ini, kita bisa membuatnya bermakna. Jangan tunggu waktu habis untuk mulai hidup sepenuhnya. Memento Mori mengajarkan kita untuk melihat setiap hari sebagai kesempatan baru untuk menciptakan kehidupan yang berharga. Bagian 2. Amor Fati. Cintailah takdirmu. Hidup seringkali berjalan tidak sesuai dengan rencana. Impian yang kita bangun runtuh, hubungan yang kita perjuangkan berakhir, atau jalan yang kita pilih tiba-tiba buntu. Di tengah badai itu, muncul perasaan marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Namun filosofi Stoik menawarkan pandangan yang berbeda. Alih-alih melawan kenyataan, kita diajak untuk menerimanya dengan sepenuh hati, bahkan mencintainya. Inilah inti dari Amor Fati. Cintailah takdirmu, bukan sekadar menerimanya dengan berat hati, tetapi memeluknya seperti bagian yang indah dari perjalanan hidup kita. Friedrich Nietzsche, seorang filsuf besar yang juga banyak dipengaruhi oleh Stoik, merangkum konsep ini dengan kata-kata yang kuat. Formula saya untuk kebesaran manusia adalah Amor Fati. Tidak ingin apapun berbeda, tidak di masa lalu, tidak di masa depan, tidak untuk selamanya. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit atau berpura-pura bahwa hidup selalu adil. Sebaliknya, ini adalah tentang menemukan makna dalam setiap tikungan dan belokan, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bayangkan sejenak, kamu sedang terjebak dalam kemacetan parah. Sebagian besar dari kita akan menggerutu, merasa frustrasi, dan menyalahkan keadaan. Namun, dengan Amor Fati, kita bisa melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin kemacetan ini memberi kita waktu untuk mendengarkan podcast yang inspiratif, atau sekadar merenung dan menikmati momen diam di tengah kesibukan. Amor Fati mengajarkan bahwa setiap momen, termasuk yang tampak menyebalkan, adalah kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan menemukan kebijaksanaan. Tentu saja, tidak semua momen dalam hidup mudah untuk dicintai. Ketika menghadapi kegagalan besar, seperti kehilangan pekerjaan atau berakhirnya hubungan yang penting, mudah untuk merasa seolah-olah dunia telah berkonspirasi melawan kita. Namun, Amor Fati mengajak kita untuk melihat setiap kegagalan sebagai batu loncatan, bukan rintangan. Ketika satu pintu tertutup,
Mungkin itu adalah cara hidup menunjukkan pintu lain yang lebih sesuai dengan jalan kita. Penolakan, kegagalan, dan kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Mereka adalah bagian dari proses transformasi yang membentuk diri kita. Thomas Edison memberikan contoh nyata bagaimana amor fati bekerja dalam kehidupan. Pada tahun 1914, pabriknya terbakar habis, menghancurkan bertahun-tahun kerja keras dan jutaan dolar dalam bentuk peralatan. Alih-alih larut dalam kesedihan, Edison memanggil keluarganya untuk menyaksikan kebakaran itu, mengatakan, "Panggil ibumu. Dia tidak akan pernah melihat api seperti ini lagi." Dengan sikap yang penuh penerimaan dan keberanian, Edison menggunakan asuransi dan semangatnya untuk membangun kembali, bahkan menciptakan inovasi yang lebih besar. Kebakaran itu, yang bagi banyak orang mungkin terasa seperti akhir, bagi Edison adalah awal baru. Dalam kehidupan sehari-hari, amor fati juga relevan di era modern. Media sosial, misalnya, seringkali memperbesar ketidakpuasan kita terhadap kehidupan. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dan merasa bahwa hidup kita kurang memuaskan. Namun, amor fati mengingatkan kita bahwa hidup kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, adalah milik kita. Setiap pengalaman, baik yang manis maupun pahit, adalah bagian dari perjalanan unik yang membentuk siapa kita. Latihan sederhana untuk menerapkan amor fati adalah dengan mengganti pertanyaan, "Mengapa ini terjadi pada saya?" dengan, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Misalnya, jika kamu mendapatkan kritik di tempat kerja, alih-alih merasa terluka, lihatlah kritik itu sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Jika rencanamu gagal, tanyakan, "Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk tumbuh?" Dengan mengubah cara pandang kita, bahkan tantangan terbesar pun bisa menjadi pelajaran berharga. Amor fati juga membantu kita menghadapi hal-hal kecil yang sering membuat kita kesal. Sebuah email yang bernada kasar, antrean panjang di supermarket, atau rencana yang gagal terlaksana bisa terasa seperti gangguan besar. Namun, ketika kita memandang momen-momen ini sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan, kita bisa menemukan kedamaian di dalamnya. Gangguan ini bukanlah musuh. Mereka adalah kesempatan untuk melatih kesabaran, ketenangan, dan fleksibilitas. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa hidup tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memanfaatkan apa yang ada di depan kita. Seperti kata Stoik, hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Dengan mencintai takdir kita, kita membebaskan diri dari beban harapan yang tidak realistis dan mulai hidup dalam harmoni dengan kenyataan. Pada akhirnya, amor fati adalah kebebasan. Kebebasan untuk berhenti melawan apa yang tidak bisa kita ubah. Kebebasan untuk menerima kehidupan apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Dan yang paling penting, kebebasan untuk melihat setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun, sebagai bagian dari kisah yang indah. Dengan amor fati, kita tidak hanya hidup, tetapi kita benar-benar hadir, mencintai setiap detik perjalanan kita. Bagian 3. Dikotomi kendali. Fokus. Hanya pada apa yang dapat kamu kendalikan. Hidup seringkali terasa seperti medan perang antara harapan dan kenyataan. Kita menginginkan banyak hal, pekerjaan yang ideal, hubungan yang sempurna, kesuksesan yang diakui oleh dunia. Namun, kenyataan seringkali jauh dari apa yang kita bayangkan. Ada situasi yang di luar kendali kita, cuaca buruk, keputusan orang lain, atau kejadian tak terduga yang menghantam seperti badai tanpa peringatan. Disinilah konsep Stoik tentang dikotomi kendali menawarkan pencerahan yang luar biasa. Prinsip ini mengajarkan bahwa kedamaian dan kebebasan sejati datang ketika kita fokus hanya pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, merangkum gagasan ini dengan sempurna. Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaian mereka terhadapnya. Ini berarti, apapun yang terjadi di luar diri kita, peristiwa eksternal, pendapat orang lain, atau bahkan nasib buruk,
tidak memiliki kekuatan untuk mengguncang kita, kecuali kita sendiri yang memberinya kekuatan. Dengan kata lain, kedamaian batin bergantung pada bagaimana kita merespons, bukan pada apa yang terjadi. Prinsip dikotomi. Kendali memisahkan dunia menjadi dua bagian. Hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak. Apa yang ada dalam kendali kita? Pikiran, tindakan, keputusan, dan sikap kita. Apa yang di luar kendali kita? Hasil dari upaya kita, pendapat orang lain, dan kejadian di luar kehendak kita. Ketika kita memahami perbedaan ini, kita mulai mengalihkan energi dari hal-hal yang sia-sia menuju hal-hal yang benar-benar bermakna. Bayangkan kamu sedang melamar pekerjaan impian. Kamu tidak bisa mengontrol apakah perusahaan itu akan memilihmu, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu mempersiapkan diri, mengasah keterampilan, memperbaiki CV, atau menjalani wawancara dengan sebaik mungkin. Hasil akhirnya mungkin di luar kendali, tetapi usahamu sepenuhnya berada di tanganmu. Dengan fokus pada proses daripada hasil, kamu akan merasa lebih puas dan tenang, terlepas dari apapun yang terjadi. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai atau menghormatimu. Namun, kamu bisa mengontrol bagaimana kamu bersikap. Apakah kamu menunjukkan kasih sayang, kejujuran, dan penghargaan? Jika hubungan itu berjalan baik, itu adalah hasil yang indah. Jika tidak, kamu tetap bisa berjalan dengan kepala tegak, tahu bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Prinsip ini juga relevan dalam menghadapi tantangan besar dalam hidup. Admiral James Stockdale, seorang tahanan perang selama lebih dari 7 tahun di Vietnam, adalah contoh nyata dari kekuatan dikotomi kendali. Dalam situasi yang tampaknya tanpa harapan, ia memilih untuk fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Pikirannya, prinsip-prinsipnya, dan ketahanannya. Ia berkata, jangan pernah bingung antara keyakinan bahwa kamu akan berhasil pada akhirnya dengan kebutuhan untuk menghadapi kenyataan brutal di depanmu. Sikap ini membantunya bertahan, bahkan di tengah penderitaan yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, dikotomi kendali dapat membantu kita menghadapi tantangan kecil yang seringkali membuat kita stres. Ambil contoh cuaca buruk. Kamu tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kamu bisa membawa payung, mengenakan jas hujan, atau bahkan memilih untuk menikmati hujan itu. Dengan fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, kamu tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga menemukan cara untuk tetap bahagia, meskipun keadaan tidak ideal. Namun, tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip ini adalah gangguan dari dunia modern. Media sosial, misalnya, memancing kita untuk peduli pada hal-hal yang di luar kendali kita, pendapat orang lain, jumlah like yang kita dapatkan, atau standar kesempurnaan yang tidak realistis. Dikotomi. Kendali mengingatkan kita untuk memutus siklus ini. Alih-alih terjebak dalam perlombaan validasi, kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti usaha yang kita berikan, nilai-nilai yang kita pegang, dan hubungan yang kita bangun. Prinsip ini juga menjadi penangkal bagi kecemasan yang seringkali berasal dari ketakutan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Ketika kita terobsesi dengan apa yang tidak bisa kita ubah, kita kehilangan kendali atas saat ini. Dengan dikotomi kendali, kita diajak untuk kembali ke momen sekarang dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk membuat perbedaan? Latihan ini tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memberdayakan kita untuk bertindak dengan penuh kesadaran. Sebagai latihan praktis, tuliskan semua hal yang membuatmu stres di atas kertas. Setelah itu, bagi daftar tersebut menjadi 2 kolom. Hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa. Untuk hal-hal yang di luar kendalimu, coret dari daftar. Lepaskan. Jangan biarkan hal-hal itu mengambil energi dan perhatianmu. Sebaliknya, fokuslah pada hal-hal yang ada dalam kendalimu. Dengan latihan sederhana ini, kamu akan merasa lebih ringan dan lebih mampu menghadapi tantangan. Pada akhirnya, dikotomi kendali adalah tentang memilih di mana kita akan menginvestasikan energi kita. Dunia di luar sana mungkin penuh dengan kekacauan, tetapi dunia di dalam diri kita adalah milik kita sepenuhnya. Ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, kita menemukan kekuatan, kedamaian,
dan kebebasan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Hidup mungkin tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan prinsip ini, kita bisa tetap teguh menghadapi badai apapun yang datang. Bagian 4. Menggabungkan 3 prinsip. Menemukan kekuatan dalam filosofi Stoik. Setelah memahami masing-masing prinsip memento mori, amor fati, dan dikotomi kendali, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana ketiganya dapat saling melengkapi untuk membentuk cara pandang yang utuh dalam menghadapi kehidupan. Ketiga prinsip ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah bagian dari satu rangkaian filosofi yang membantu kita menjalani hidup dengan keberanian, penerimaan, dan kebijaksanaan. Jika dipraktikkan secara bersamaan, prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan untuk menghadapi tantangan, menemukan makna, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Pada intinya, memento mori adalah pengingat bahwa hidup ini singkat. Kesadaran akan kefanaan ini memberikan kita keberanian untuk melepaskan apa yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berharga. Namun, dalam perjalanan hidup, tidak semua hal berjalan seperti yang kita harapkan. Disinilah amor fati masuk, mengajarkan kita untuk menerima bahkan mencintai takdir kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita memeluk kenyataan apa adanya, kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai berenang bersamanya. Namun, kehidupan tetap penuh dengan tantangan yang sering kali berada di luar kendali kita. Disinilah dikotomi kendali menjadi alat untuk mengarahkan energi kita, memastikan bahwa kita hanya berfokus pada hal-hal yang benar-benar dapat kita ubah. Misalnya, bayangkan kamu sedang menghadapi kegagalan besar, pekerjaan yang hilang, hubungan yang berakhir, atau impian yang tampaknya tak tercapai. Dalam situasi ini, memento mori mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Dengan demikian, kita tidak boleh terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri atau dendam yang tidak berguna. Sebaliknya, kita diarahkan untuk bertanya, bagaimana saya bisa memanfaatkan waktu saya dengan lebih baik mulai sekarang? Prinsip ini membantu kita melihat bahwa hidup terus berjalan, dan setiap momen adalah kesempatan untuk memulai lagi. Namun, rasa sakit akibat kegagalan seringkali sulit diterima. Disinilah amor fati memainkan perannya. Daripada melihat kegagalan sebagai penghancur hidup, kita diajak untuk melihatnya sebagai guru. Setiap tantangan, seberapapun menyakitkan, membawa pelajaran yang dapat membantu kita tumbuh. Mungkin kehilangan pekerjaan membuka pintu untuk peluang yang lebih baik, atau hubungan yang berakhir memberi kita ruang untuk menemukan diri sendiri. Dengan mencintai takdir kita, kita belajar menerima bahwa setiap bagian dari perjalanan hidup, baik atau buruk, adalah bagian dari cerita kita yang lebih besar. Tetapi, bahkan dengan pemahaman ini, tidak semua hal dapat kita kendalikan. Ada momen ketika dunia seolah-olah menentang kita, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Dalam situasi ini, dikotomi kendali menjadi jangkar yang menjaga kita tetap tenang. Kita diingatkan bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan hasil, kita selalu memiliki kendali atas bagaimana kita merespons. Apakah kita akan merespons dengan amarah, kepasrahan, atau justru keberanian untuk melangkah maju? Jawabannya ada di tangan kita. Ketiga prinsip ini juga saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan kamu menghadapi kritik tajam di tempat kerja. Dengan memento mori, kamu diingatkan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam hal-hal kecil seperti komentar negatif. Amor fati mengajarkanmu untuk melihat kritik itu sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukannya menganggapnya sebagai serangan pribadi. Dan dikotomi kendali membantumu fokus pada bagaimana kamu merespons kritik tersebut. Mungkin dengan memperbaiki diri atau dengan melepaskan komentar yang tidak konstruktif. Filosofi Stoik ini juga relevan di era modern yang penuh dengan gangguan digital. Media sosial, dengan segala tekanan untuk tampil sempurna, seringkali mencuri perhatian dan energi kita. Memento mori mengingatkan kita bahwa waktu yang kita habiskan untuk menggulir layar ponsel adalah waktu yang tidak akan pernah kembali. Amor fati membantu kita menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang diposting orang lain atau bagaimana mereka memandang kita.
Dan dikotomi kendali mengarahkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, usaha, nilai, dan hubungan yang bermakna. Dalam kombinasi ini, ketiga prinsip stoik menjadi alat yang ampuh untuk menghadapi tantangan hidup. Memento mori memberikan kesadaran akan pentingnya hidup di saat ini. Amor fati mengajarkan kita untuk memeluk setiap momen, baik atau buruk, sebagai bagian dari perjalanan kita. Dan dikotomi, kendali membantu kita menavigasi kehidupan dengan fokus dan ketenangan, memastikan bahwa energi kita hanya diarahkan pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Ketika diterapkan bersama, ketiga prinsip ini membentuk cara pandang yang utuh dan memberdayakan. Mereka bukan hanya teori, tetapi panduan praktis yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan berani. Dengan memadukan kesadaran, penerimaan, dan fokus, kita dapat menghadapi apapun yang datang dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Kehidupan mungkin penuh dengan ketidakpastian, tetapi dengan filosofi ini, kita memiliki kompas untuk menavigasi jalan kita, apapun badai yang menghadang. Hidup adalah perjalanan yang penuh liku, dengan tantangan yang sering kali datang tanpa peringatan. Tetapi seperti yang diajarkan para filsuf stoik, kita tidak perlu menyerah pada ketidakpastian dan penderitaan. Sebaliknya, kita dapat mempersenjatai diri dengan kebijaksanaan abadi yang telah mereka wariskan kepada kita. Tiga prinsip utama, memento mori, amor fati, dan dikotomi kendali, bukan hanya kata-kata indah, melainkan peta jalan untuk menjalani hidup yang bermakna, terarah, dan penuh kesadaran. Memento mori mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, sehingga kita harus fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Amor fati mengajarkan kita untuk menerima dan mencintai takdir kita, termasuk segala tantangan yang datang sebagai bagian dari perjalanan kita. Dan dikotomi kendali membimbing kita untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita ubah, serta memusatkan energi kita pada hal-hal yang ada dalam kendali kita. Ketika ketiga prinsip ini diterapkan secara bersama-sama, kita tidak hanya dapat bertahan dalam badai kehidupan, tetapi juga menemukan makna dan kekuatan di tengah kekacauan. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi dengan kesadaran akan kefanaan, penerimaan terhadap takdir, dan fokus pada kendali diri, kita dapat menjadikannya lebih indah dan penuh tujuan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menerapkan kebijaksanaan ini. Saat menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting, apa yang bisa saya pelajari, dan apa yang bisa saya kendalikan. Dengan begitu, setiap tantangan akan menjadi batu loncatan untuk tumbuh, dan setiap momen menjadi peluang untuk hidup dengan lebih bermakna. Hidup ini singkat, tetapi dalam kefanaan itulah terletak keindahannya. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa makna. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk hidup sepenuhnya, menerima apapun yang terjadi, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar ada dalam kendali kita. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati adalah hidup dengan keberanian, kedamaian, dan cinta terhadap takdir kita sendiri.